kejadian yang tiba-tiba, karena kami membuat ini itu atas instruksi dari wali kota maupun Kementerian Koperasi, di mana koperasi kita mendapatkan dana bantuan dari kementerian, bukan dari Pemkot. Pemerintah kota hanya memfasilitasinya dengan lokasi. Nah, keputusan Pak Ismail waktu itu wali kota, keputusannya adalah dana yang diterima dari kementerian itu untuk bangun shelter PKL di GOR di sini ini sama di Yosudarso. Kewajiban kami ini ya mengelola bangunan ini dengan baik, ya, diisi dengan PKL. Dan setiap kewajiban kami 3 bulan sekali itu melaporkan tidak hanya ke Diskop sebagai pembina koperasi, tapi sampai ke kementerian. Itu sudah berlangsung tahunan. Dan mengenai perambasan pohon ini antara lain yang kita laporkan dan minta perhatian Pemkot, bolak-balik selalu kami berkirim surat, sampai tadi saya bicara bahwa kami akan menyampaikan bukti-bukti arsip-arsip kami terkait surat, tetapi pelaksanaannya selalu dengan alasan bahwa banyak sekali kegiatan yang perambasan di tempat lain sehingga tidak tertangani. Pernah 2 tahun lalu kita manggil di sini, hanya yang dirambat cuma 1 pohon, sementara ini kan banyak pohon sampai selatan. Alasannya apa, Pak? Alasannya yaitu selalu bahwa ini kami ada tugas perambasan di tempat lain gitu. Ya akhirnya kejadian seperti ini baru semuanya menarik perhatian semuanya. Nah, intinya bahwa kami tuh pengen jangan sampai seperti ini kejadiannya, tapi karena udah terjadi mau apa? Jadi kami minta perhatian dari Pemkot lah, koordinasi yang baik kok. Kalau masalah retribusi kami siap, cuman retribusi ini kan tidak bisa disamakan dengan PKL itu. Ya. Jadi mereka itu adalah dagang di sini, tetapi karena kurang luas dan kurang leluasa, mereka akhirnya bikin sendiri masing-masing, bahkan ada yang permanen. Itu pun atas izin siapa dan siapa yang menerima retribusinya kami nggak tahu. Pak, kalau jumlah total sendiri kiosnya ada berapa? Di sini ada 22, di Yosudarso ada 18, jadi ada 40. Berarti yang lainnya itu Ilegal. Katanya ilegal ya? Saya katakan ilegal karena berdasarkan pada saat kajian sebelum saya bangun, saya kan libatkan semua dinas termasuk PU. Nah, PU sendiri juga tahu tentang adanya bangunan ini, gitu loh. Sehingga kemarin waktu PU ada kajian, kami agak ini juga, kenapa kok kami nggak diajak bicara dalam kajian itu. Pak, ini warung yang tertimpa milik siapa, Pak? Itu milik koperasi, bahwa Atas nama? dia ditempati oleh PKL anggota koperasi namanya Pak Sunggono. Ya, Pak Sunggono orang sini. Orang Selerok, Pak Iya, ya? saya itu belakang lapangan ini. Pak, untuk kejadian sendiri tadi pagi jam berapa, Pak? Jam Informasi masuk jam 8.30. 8 lah, jam 8-an. Nah, dari Pak Anton langsung respon menghubungi pihak terkait atau gimana? Iya, terkait langsung saya screenshot WA yang dari bendahara saya terima laporan itu, saya screenshot, saya kirim ke Pakpol, asisten, sama Ilham, terus untuk meminta perhatian, dan PUPR. PUPR untuk minta tolong ditangani dong kalau kayak gini. Ya kesimpulannya kan berarti ada pembiaran. Ya, kesannya Pak, dengan adanya kejadian seperti ini, apa yang akan disampaikan khususnya untuk pemerintah daerah? Buat saya sih jangan hanya di sini, kalau nanti perambatan itu harusnya direncanakan baik seluruh kota. Merata ya? Seluruh kota direncanakan sampai bentuknya anggaran dan dilaksanakan. Jadi jangan selalu alasan kalau memang kurang armada, kurang orang, ya tinggal outsource kan. Apalah bisa kan? Di outsource kan bisa. Harapannya Bapak selaku ketua gimana Pak depannya? Yang selaku ketua koperasi ya saya sesuai dengan regulasi yang koperasi dan pesan-pesan anggota kan setiap tahun kita RAT. Di dalam RAT udah jelas bahwa kita tolong jaga kebersihan dan kerapian. Nah ini kan besok kan kita mau menertibkan bangunan-bangunan ini, terutama yang tambahan-tambahan dengan apa ini banner-banner
terus juga yang menutupi ke pagar segala macam itu ya. Nah ini kita mau tertibkan besok, loh kok ada kejadian hari ini. Pak, tadi dikatakan sudah melayangkan surat ke dinas terkait dengan LH. Itu nggak ditanggapi selama berapa tahun, Pak? Ya kita itu dari dulu setiap 3 bulan sekali melaporkan ke Diskop, tembusannya ke dinas terkait antara lain LH dan PUPR maupun Satpol PP. Satpol PP karena kaitannya dengan dulu janjinya hanya di sini yang boleh PKL, itu pada muncul ke sana. Ya. Tapi yang nggak ada penerbitan Penegak perda itu ya Pak. Setelah ada kejadian seperti ini baru. Pak, ini ngapunten Pak, terkait dengan kejadian ini sendiri. Ini kan kebetulan ada yang tertimpa. Jelas itu kan muncul ada kerugian. Itu nanti mungkin tanggung jawabnya kemana Pak? Koperasi. Iya. Karena ini asetnya koperasi bukan milik PKL. Nama koperasinya apa, Pak? Koperasi HPKLI Tegal Mandiri. Oh gitu ya. Itu ada. Berarti termasuk sama yang di Yosudarso juga ya, Pak? Iya. Itu kan ada itu SK kementeriannya ada, Iya. surat wali kotanya ada. Oke. Sejak dibangun sampai sekarang itu udah berapa tahun ini 10 Pak? tahun ini bangunan. Oh, Diresmikan oleh Pak Ikmal Maret. Dibangun sejak bulan Juni tahun 2013. Diresmikan oleh Pak Wali Kota, ingin agar sebelum dia serah terima dia yang meresmikan. Pak, terkait dengan kerugian ini estimasi berapa Pak? Saya baru manggil tukang lasnya, tukang hitung, berjaringan itu, Soptik namanya. Nah ini dalam perjalanan saya suruh estimasi, nanti kemudian kita. Nggak ada korban ya, Pak ya? Nggak ada. Paling kerugian material ya, Pak? Nah, material ini. Siap. Terima kasih. Jam kerja berubah, Ya. berimbas kepada mereka yang biasanya Sabtu berangkat, sekarang Sabtu Disampaikan oleh Ketua Koperasi bahwasanya dari pihak koperasi itu juga melayangkan surat namun sudah lama tidak ditanggapi terkait masalah perambahan pohon. Itu tanggapan dari kita Setelah Bapak Kaput. sebetulnya kami membiarkan ya, karena kami indeks kualitas tutupan lahan ini dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk GOR itu dari vegetasi yang dinilai kalau kita merambah, apalagi menebang itu di ciprat satelit KLHK itu muncul ada coklat di sana. Kenapa ada penebangan? Umben langsung. Tahun ini sudah saya kondisikan baru kemarin tuh kapan kemarin tentang tutupan lahan GOR kita masukkan vegetasi yang akan dirampas karena sudah ada pohon ganti. Dilalahnya ya hari ini bisa pas. Saya memang hari ini kemarin mau mengadakan perampasan sudah Pak Jumri anak buahnya bisanya kalau tidak bisa semen dilalahnya. Jadi kalau dulu dibiarkan itu memang bukan pembiaran karena dalam pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup yang setiap kali itu dilaporkan termasuk juga termasuk nanti mau kena kinerja kepala daerah pun itu lingkungan sekarang lagi dipermasalahkan. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini memang perlu dirambat atau Ini saya tuh sering berkali-kali GOR perlu dirampas, GOR cuma saya lupa ya, tidak pernah ke sini karena banyaknya yang harus saya garap. Tapi saya hari ini datang, pokoknya saya sebelum pergi ini sudah dirampas, hari ini dirampas. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatannya, memang tidak disengaja karena memang ada ketentuannya. ini terkait tudingan bahwasanya DLH itu bergeraknya ketika ada Kejadian. kejadian gimana? Yang namanya bencana sebetulnya ada BPBD yang standby 24 jam. Jadi kalau pohon tumbang itu sebetulnya kewenangan BPBD DLH baru mengikuti. Jadi kalau ada malam tengah hari atau jam berapapun pohon tumbang kejadian kebencanaan itu selama ini kan salah ya namanya DLH kalau pohon sebetulnya kewenangannya BPBD, tapi BPBD selalu bekerjasama dengan DLH jam berapapun selalu ditindaklanjuti. Jadi tidak benar ya kalau DLH tidak tidak karena memang kewenangannya BPBD. Sebenarnya untuk perambasan sendiri dilakukan berapa ada rutinitasnya Pak Manda? Perampasan itu tiap hari, tapi diprioritaskan ke yang berbahaya, yang sudah tua, yang sudah lapuk. Seperti GOR ini sudah 10 tahun tidak pernah dirampas. Jadi prioritas kami sekarang. Berarti kemarin belum ada prioritas untuk GOR ya Pak ya?